Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya law an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berjumpa kembali bersama Halwani Video. Pada episod sebelumnya kita sudah mempelajari hukum ra dibaca tebal. Nah, pada kesempatan ini kita akan mempelajari hukum ra dibaca tipis. Huruf ra dibaca tipis, cara membacanya dengan sedikit menurunkan bibir bawah. Kita membaca ra, bibir bawah diturun sedikit agar ra-nya menjadi tipis. Contohnya, min syarri ma khalaqa. Syarri, syarri, bukan syarri, tapi syarri. Asal ra yang berbaris di bawah, itu bacanya tipis. Jangan dibaca tebal, tipis. Yang di atas barisnya baru dibaca tebal. Min syarri ma khalaqa. Ini harus dibaca tipis. Kuncinya ra yang berbaris di bawah harus dibaca tipis. Kecuali nanti kita pelajari. Min syarri ma khalaqa. Khalaqa. Kha tebal, qaf tebal, lam tipis. Jangan mengikuti kha, lamnya menjadi tebal. Kholo, kholoqo. Tidak, tapi khalaqa. 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 Min syarri ma khalaqa. Contoh berikutnya. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri, syarri. Jangan syarri, tapi syarri, tipis. Turunkan bibir bawah. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Kemudian berikutnya, ra dibaca tipis bila sukun karena wakaf dan didahului oleh kasrah. Contohnya, wa fir'auna dzil autad. Sekali lagi, wa fir, bukan wa fir, tapi wa fir'auna dzil autad. Berikutnya, yauma tublas sarair. Ir, bukan ir, tapi ir. Yauma tublas sarair. Ra ini dibaca panjang karena mad wajib. Mad wajib muttasil. Yauma tublas sarair. Ra ini harus dibaca tebal, ir ini harus dibaca tipis. Karena ra berbaris di atas, ra ini ada huruf yang berbaris di bawah sebelum ra sukun. Sekali lagi, yauma tublas sarair. Kemudian contoh berikutnya, bila dimatikan karena wakaf dan didahului oleh ya yang sukun. Ra juga harus dibaca tipis. Khabir. Bir. Kenapa harus dibaca juga tipis? Karena ada ya yang sukun sebelum ra. Kemudian ada huruf yang berbaris sebelum ya sukun. Baik baris di atas maupun baris di bawah. Khabir. Ini dihukum dengan ya. Makanya ra harus dibaca tipis. Baris sebelum ya, di bawah atau di atas, yang ra-nya harus dibaca tipis. Karena ada ya yang sukun. Khabir. Khabir. Basir. Basir. Tidak,
Basir. Tidak. Basir. Itu tebal. Tidak. Tapi basir. Tipis. Sir. Berikutnya. Khair. Nah, ini kenapa juga harus dibaca tipis? Nah, ini pengaruhnya dengan ya. Apabila ada ya yang sukun sebelum ra, huruf sebelum ya-nya berbaris di atas atau berbaris di bawah, ra-nya juga harus dibaca tipis. Ada kecualinya. Khair. Pengaruhnya dengan ya. Harus dibaca tipis. Kalau nggak ada ya, harus dibaca tebal. Khor. Misalnya di sini nggak ada ya. Ra ini harus dibaca tebal. Khor. Khor. Karena pengaruh dengan ya yang sukun, makanya ra ini harus dibaca tipis. Khair. Khair. Tebal. Tidak, tapi khair. Bibir diturunkan. Khair. Kemudian berikutnya. Hal fi dzalika qasamul ladzi hijir. Hijir. Ini tidak ada ya, tapi langsung jimnya berbaris di bawah. Kalau berbaris di atas, jimnya berbaris di atas harus baca tebal. Hijar. Nah, misalnya berbaris di atas. Karena ini berbaris di bawah harus baca tipis. Hijir. Hijir. Nah, coba lihat yang kita baca tadi. Khair. Ini dibaca tipis, berbaris di atas. Kha-nya berbaris di atas karena sesudah kha ada ya yang sukun. Kemudian ada ra yang kita matikan satu lagi. Sebenarnya ra ini tidak mati. Karena kita berhenti, maka ra ini juga dimatikan. Khair. Ini hijir. Hijir. Kenapa ini panjang, ini tidak? Ini karena mat lain. Khair. Ada ya. Ini tidak ada ya. Hijir. Hijir. Hal fi dzalika qasamul ladzi hijir. Kemudian kita pelajari ra dibaca tebal. Walaupun sebelum ra sukun ada huruf yang berbaris di bawah. Yang sebenarnya kalau ada huruf yang berbaris di bawah, ra sukunnya harus dibaca tipis. Tapi ini kenapa harus dibaca tebal? Karena ada huruf isti'la. Sebelum ra sukun ada huruf yang tebal. Inilah huruf isti'la, huruf tebal. Kha, shad, dad, ta, dha, ghain, kaf. Kita lihat contoh. Ainal qitar. Qi tambah qalqalah. Ta tambah ra di ujungnya. R. Satu kali getar. R. Qitar. Qitar. Jangan kita nggak bunyi ra. Kalau kita nggak bunyi ra, tinggal huruf satu. Kita bunyikan. Qitar. Ainal qitar. Contoh berikutnya. Mim misr. Kenapa ra ini harus tebal? Karena sebelum ra ada shad. Shad. Shad ini huruf isti'la, huruf tebal. Misr. Misr. Harus bunyi ra di ujungnya. Mim misr. Mim misr. Kuncinya apabila ra sukun sebelumnya ada huruf isti'la harus dibaca tebal walaupun ada huruf yang berbaris di bawah. Misr. Misr. Mim misr. Berikut contohnya yang harus dibaca tebal walaupun ra yang sukun sebelumnya huruf berbaris di bawah. Walaupun sebelum ra sukun ada huruf yang berbaris di bawah yang sebenarnya dibaca tipis. Tapi kenapa harus dibaca tebal? Contohnya irji. Irji. Kenapa harus dibaca tebal?
Karena sebelumnya ada hamzah wasal. Ini hamzah wasal. Harus dibaca tebal. Kalau di sini bukan hamzah wasal, misalnya di sini qaf berbaris di bawah. Qaf berbaris bawah harus baca tipis. Kir. Tapi karena ini hamzah wasal, ra ini harus dibaca tebal walaupun berbaris di bawah. Irji ilaihim. Ir, jangan ir, tapi ir, diangkat bibir. Harus dibaca tebal. Kuncinya ra sukun harus dibaca tebal apabila sebelumnya ada hamzah wasal, walaupun hamzah tersebut berbaris di bawah. Irji ilaihim falanatiyannahum bijunud. Berikutnya, wala yasfa'una illa liman irtada. Limanir. Kenapa harus tebal? Karena sesudah nun yang berbaris di bawah ada hamzah wasal. Ini hamzah wasal. Hamzah yang tidak berbaris. Nir. Tidak boleh dibaca nir, tapi nir. Kalau tidak ada hamzah wasal, ini tidak berlaku tebal, harus dibaca tipis. Misalnya di sini nggak ada hamzah wasal. Harus dibaca nir. Nah, ini harus dibaca tebal karena ada hamzah wasal. Wala yasfa'una illa liman irtada. Wala yasfa'una illa liman irtada. Nir, diangkat bibir ke atas. Illa liman irtada. Itulah sahabat sekalian, hukum membaca ra ada yang tebal juga ada yang tipis. InsyaAllah kita kembali belajar Al-Quran bersama Halwani Video pada episod yang akan datang. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.